Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Zainuddin SEI MEI selaku dosen pengampu mata kuliah kajian teks Arab, dan saya hormati kepada teman-teman saya kelas MBSA. Baik, saya akan memperkenalkan kelompok 12. Yang pertama, saudara Lu'lu' Ilmana Fathul Maknun dengan saya sendiri, dan yang kedua saudari Rima Wahyu Kurniawati, dan yang ketiga saudari Devita Putri Andriati. Baik, langsung saja. Untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh Mbak Devita Putri Andriati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Putri Andriati. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qabisotu sahat yakuluha sohibaha suhtan. Rawahu Muslimun fi sahihihi wal qawamu wasidadu bikasri awwalihima wa huma bima'na. Qala ashabuna fa ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mus'alata hatta yusiba ma yasaddu hajatihi fadala ala madakarnahu. Qalu wa dzakara salasata fi syahadati li istidhari la ishtirati. Artinya, wahai qabisah, haram bagi pemiliknya memakannya secara haram. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, kekuatan dan pembayaran adalah sebagian kecil dari yang pertama dari keduanya, dan keduanya berarti. Sahabat kami berkata, maka Rasulullah SAW, semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian, mengizinkan masalah itu sehingga sesuatu yang akan memenuhi kebutuhannya akan membuktikan apa yang kami sebutkan. Mereka menjawab, ketiganya disebutkan dalam syahadat untuk dihafal, bukan untuk ditetapkan. Qala ashabuna fa in kana adatuhu al-ihtirafu utiya mayashtari bihi harafatahu aw alatu khirfatihi qalat qimatu dalika aw kasurat wa yakunu qadruhu bihaisu sululahu min rih bihi mayafi bi kifayatihi goliban takriban wa yatalifu dalika bihtilafi harfi wal biladi wal asmani wal ashkhasu wa qaraba jama'atun min ashabina dalika faqalu man yabi'ul bagla yu'ta khamsata daruhimin aw asyaratan wa min khirfatihi bai'ul jauhari yu'ta asyarata la dirhami masalaan idalam yata'attalahul kifayatu bi aqalla minha wa man kana tajiran aw khobazan aw attaron aw sirafan utiya binisbati dalika wa man kana khiyaton au najiron au qasaron au qasaban au ghairahum min ahli sonai utiya mayashtari bihi al lati tasluhu limislihi wa in kana min ahli doyai tama yashtari bihi diyatan au khisatan fi diatin takfihi gullatuha ala dawami. Qala ashabuna fa in lam yakun muhtarifan wala yuhsinu sun'atan aslan wala tijaratan wala syai'an min anwa'il makan sibi utiya kifayatal umril qolibi li amsalihi fi biladihi wala yataqaddaru bi kifayatihi sanah. Artinya, sahabat kami berkata, jika kebiasaan profesionalnya adalah diberi apa yang dia beli, kerajinannya atau alat-alat kerajinannya, nilainya akan dikurangi atau ditingkatkan, dan nilainya sedemikian rupa sehingga dia menerima dari keuntungannya apa yang hampir mencukupinya. Hal ini bervariasi sesuai dengan karakter, negara, waktu, dan orang. Dan sekelompok sahabat kami mendekati itu dan berkata, barang siapa yang menjual sayuran akan diberi 5 atau 10 dirham, dan dari perdagangannya dalam menjual permata, ia akan diberi 10 dirham,
Misalnya, jika dia tidak mendapatkan cukup dengan kurang dari seorang tukang kayu, tukang batu, tukang daging, atau pengrajin lainnya, diberikan apa yang dia beli mesin yang cocok untuknya. Qala ashabuna fa in lam yakun muhtarifan wala yusinu sun'atan aslan wala tijaratan wala syai'an min anwa'il makasibi u'tiya kifayatal umril golibi li amsalihi fi biladihi wala yataqaddaru bi kifayatihi sana qala mutawalli wa ghairuhu yu'tama yastari bihi aqaran yustagillu minhu kifayatuh. Qala Rafi'i wa minhum man yus'iru kalamuhu bi annahu yu'tama tunfiku ainuhu fi muddati hayati wa sahihu basawabu huwal awwalu hadal ladzi dzakarnahu min ta'ihi kifayata umrihi huwal madhabu sahihul ladzi qata'a bihil iraqiyuna wa kasiruna min khurasanina wa nasso alaihi syafi'i. Artinya, sahabat berkata, jika dia mengambil dan tidak berbuat bagus dalam pekerjaan asalnya dan kecukupan umur pada umumnya pada contoh tadi di daerahnya dan tidak berkuasa dengan kecukupan setahun, Imam Mutawali dan yang lainnya berkata, dia diberi apa yang dia beli real estate sehingga dia bisa menggunakan kecukupannya. Imam Rafi'i berkata, sebagian dari pernyataan di atas bahwasanya seseorang yang memberikan isyarah pada ucapannya sesungguhnya memberikan sesuatu ketika masa hidupnya. Hadis yang sahih menurut kebenarannya yakin hadis yang awal. Hal itu diutarakan dari memberikan sesuatu untuk kecukupan umurnya menurut qaul madzhab itu sahih yang telah ditetapkan oleh ulama Irak dan beberapa ulama dari bangsa Quraisyin. Imam Syafi'i menuliskan di hadisnya, Wadakaro Bagawiyu wal Ghazaliyu wa ghairuhuma minal khurasaniyina unnahu yu'ta kifayata sunnatin wala yuzadu li anna zakata tatakkarraru kulla sanatin wa fayahsulu kifayatuhu minha sanata sanatin wa bihada qata'a Abul Abbasi Ibnul Qassi fil Miftah wa sahihul awwalu wa huwa kifayatul umri. Qala Syaikhu Nasrul Magdisiyah huwa qawlu ammati ashabina qala wa huwa madhabu wa qala Rafi'i huwa qawlu ashabinal iraqi na wa khorin wa qala sahibul bayani wal mansusu wa qawlu jumhuri ashabina khadama taqumu bihi zakatu litah kiki tamamil kifayati ba'dal amali wan nafaqatil wajibati faidalam yuhaqqik kullu hada tamamal kifayati fahal yufradu syai'un fawqa zakati. Artinya, Imam Bagawi, Imam Ghazali dan selainnya dari bangsa Khurasan sesungguhnya memberikan kecukupan setahun dan tidak bertambah, karena zakat itu selalu dibayarkan dalam setahun yang dihasilkan dalam setiap tahun. Imam Abu Abbas bin Qasim menetapkan hal tersebut di dalam kitab Bayan. Hadis tersebut sahih yang awal, yang dimaksudkan yakni kecukupan umur. Syekh An-Nasru Al-Maqdisi menuturkan hadis tersebut merupakan perkataan umum bagi para sahabat dan diambil dari madzhab. Imam Rafi'i berkata, perkataan tersebut berasal dari para sahabat ulama Irak dan ulama akhir. Musafin dari kitab Bayan berkata, hal itu sudah jelas dan perkataan dari jumhur sahabat. Inilah yang dilakukan zakat untuk mencapai kecukupan setelah bekerja dan pengeluaran wajib. Jadi semua ini tidak terpenuhi, lalu apakah ada yang lebih dari zakat yang dikenakan? Bismillahirrahmanirrahim. Fil mas'alatil akhirati min kitab zakati tuhaddatsu Ibnu Hazmin rahimahullahu an hadzal mawdu'u fi kitabil muhallahu faqala fil juz'is sadis
ويعرض على الأغنياء من أهل كل بلد أيقوم بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تكن الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم فيقام لهم بما يقولون من القوة الذين لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف مثله ذلك وللمسكن يكونهم من المطر والصيف والشمس وعيون المرة برهان ذلك قول الله تعالى وآت ذلك القربين حقه والمسكين وابن السبيل وقال تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب وصاحب بالجنبه وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Artinya, dalam edisi terakhir kitab zakat, Ibnu Hazmi, semoga Allah merahmatinya, berbicara tentang topik ini dalam buku lokalnya, dan dia berkata di bagian ke-6, diwajibkan bagi orang kaya dari setiap negara untuk menafkahkan hartanya pada orang miskin. Raja memberikan kecukupan kepada orang kafir di setiap negara. Dia tidak mendapatkan zakat kepada orang miskin dan tidak dari beberapa harta orang muslim kepada orang miskin. Mendatangkan zakat kepada orang miskin dengan perkara yang bisa dimakan dari makanan penguat asal tersebut, dari pakaiannya musim dingin dan musim panas dan selainnya, dan dari pakaian yang dikenakan untuk melindungi dari hujan, musim dingin, dan matahari ataupun mata air. Bukti adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan yang Maha Kuasa berfirman, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Fa'aujaballahu ta'ala haqqal masakin wa bani sabili wa ma malakat yaminu ma'a haqqi dzil qurbi waftaradallahu ihsanu ilal abwain wa dzil qurbi wal masakin wal jar wa ma malakat yamin wal ihsanu mahtasi kullama dzakarna wa man uhu isma'atan bila syak wa qala ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam takunu minal musallin wa lam nakunna nut'imal miskin faqarana Allah ta'ala id'amal miskini wa bujubis shalah wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min turuqin katsirati fi ayati sihhati annahu qala malayurhamunna nasila yarhamahullah wa fi riwayatil Bukhari malahar haula yurham thumma qala wa man kana ala fadlati wa ra'as al muslimina akhahu ja'ian quriyana dha'ian fala ya'sumu fama rahima bila syak. Artinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hak orang miskin, musafir, dan apa yang dimiliki sumpah bersama dengan hak kerabat dan kebaikan yang diharapkan kepada orang tua, kerabat, orang miskin, tetangga, dan apa yang dimiliki oleh sumpah itu. Dan Allah berfirman, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberikan makan orang miskin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan memberi makan orang miskin sebagai sholat wajib.
Dan Rasul banyak meriwayatkan pada umumnya sahih, beliau berkata, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Dan dalam riwayat Al-Bukhari, barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Kemudian dia berkata, barang siapa yang kelebihan dan seorang muslim melihat saudaranya lapar, telanjang dan tersesat, kemudian dia tidak membantunya, maka dia tidak memiliki belas kasihan tanpa keraguan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana indahu ta'amu itsnaini falyadhhabu bi tsalits wa man kana indahu ta'amu asba'atil falyadhhab bi khadisin aw sadis aw kama qala fa hadha huwa nafsun faulina wa min tariqi laythi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yusallim. Qala Abu Muhammad man tarakam yaju wa yuhra wa huwa qadiru ala id'abihi wa kiswanihi faqad aslama. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana hamahu fadlu tahri falya'ud bihi ala man la tahra lah wa man kana lahu fadlun min zadi falya'udu bihi ala man la radalah. Qala fa dzakara min ashna fil malali ma dzakarah hatta ra'ayna annahu la haqqala akhadi minna. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa makanan yang cukup untuk 2 orang, maka ajalah orang yang ketiga. Jika memiliki makanan untuk 4 orang, dalam mengajak orang yang kelima atau keenam, atau seperti yang dia katakan. Inilah yang kami katakan. Dari riwayat Abu Wa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzolimi dan tidak membiarkan disakiti. Imam Abu Muhammad berkata, barang siapa meninggalkannya dalam keadaan lapar dan telanjang selagi dia mampu memberi makan dan pakaian, maka ia benar-benar menyerahkan diri. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kelebihan bagian punggung, hendaklah dia menjanjikan kepada orang yang tidak memiliki punggung, dan barang siapa yang memiliki kelebihan dari orang yang tidak memiliki rezeki, hendaklah dia menjanjikan kepada orang yang memiliki rezeki. Abu Muhammad bersabda, ini adalah kesempatan para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Diinformasikan oleh Abu Sa'id dan kami mengatakan semuanya dalam laporan ini. Wa min tariq Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam at'imul ja'ih wa faqunal ani wa nusus bin Qur'an wal ahaditsus sihahu fi adza takruhu hidda wa rawina bin tariq Abdurrahman bin Ahdi As-Sufyan Ats-Tsawri an Habib bin Abi Wa'il Syakik ibnu Salamah qala Umar bin Khattab radhiyallahu an law astaqbalu mit amwari mastaqbautu la akhadtu fadulu amwa lil aghniya ifayasam tuha ala faqara'il muhajirin. Wa an Muhammad bin Ali bin Abi Thalib anhu sami'a ala ibnu Abi Thalib radhiyallahu an yaqulu inna Allah ta'ala qarada 'alal aghniya fi amwalihim biqadri ma yakfir faqara'ahum fa in ja'u aw arru wa jahidu fabah anhu al-ghaniyah
wa haqqu 'ala Allahi ta'ala ay yuhasibahum yaumal qiyamah wa yu'adzibahum 'alaihi. Artinya, diriwayatkan dari Abi Musa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berikan makan orang lapar dan jamulah orang sakit. Nas atau tulisan tersebut berasal dari Al-Quran dan beberapa hadis sahih, dan di dalam kitab tersebut sangat banyak. Dan kami meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan As-Sawri, dari Habib bin Albi Wa'il, Syakik bin Salamah berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, ketika kamu dihadapkan suatu perkara yang membuatmu memikirkan, maka ambillah sisa harta orang kaya, lalu bagilah harta tersebut kepada orang-orang fakir atau orang-orang hijarah. Dari Muhammad bin Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kepada orang kaya dalam kekayaan mereka jumlah yang mencukupi orang miskin. Jadi jika mereka lapar atau telanjang dan berjuang, dia mencegah orang kaya, dan Allah SWT berhak meminta pertanggungjawaban mereka pada hari kebangkitan dan menghadapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata ummil mu'minina wa Sani bin Ali wa banu Umar annahum qalu kulluhum liman sa'alahum in kunta tas'alu fi dammin mawji'in aw usmin mufti'in aw faqrin mulqi'in faqad wajaba haqqaka. Wa sahha an Abi Ubaidah ibn Jarrahin wa salasumi'atin minas sahabati radhiyallahu anhum zadahum fanni fa'amarahum Abu Ubaidah fajama'u aswadahum fi mazawidina wa ja'ala yaqutahum iyaha ala sawa'i. Dari Ibnu Umar, beliau berkata, dalam riwayat Imam Malik ada hak selain zakat. Dari Aisyah Ummul Mukminin, Hasan bin Ali, Ibnu Umar, bahwasanya mereka berkata kepada orang yang bertanya, apabila ada suatu pertanyaan tentang darah yang membuatmu menderita atau menurunkan perkara yang mengerikan atau fakir yang merendahkan, itu wajib untuk hakmu. Imam Abi Ubaidah bin Jarrah dan 300 dari sahabat menambahkan, beliau memerintahkan untuk mengumpulkan beberapa perkara tambahan dan menjadikan kekuatan atas persamaan. Fahada ijma'u mada'u'u bihi min sahabati radhiyallahu an la mukhallifan lahum minhum wa sahha an sa'biyu wa mujahidi mutawusi wa khairihim kulluhum yaqulu fil mali haqqu siwa zakati wa khatama banu hasmi kitab zakati biqaulihi wa la yahillu lil muslimin udtura an ya'kula maitata aw lahma khinziri wa huwa yajidu ta'aman fihi fadlu an sahibihi lil muslimin aw lid dimmi li anna fardan ala sahibihi ta'ami id'amul ja'i fa idza kana dhalika kadhalika falaysa bimu'tarri ila al-maitati wala ila lahmi khinziri wa ballahu ta'ala taufiqan walahu ay qatila an dhalika fa in qatala fa'ala qatilihi qawadu wa in qatala mani'u fa ilal la'natillah li'annahu mana'a haqqan wa huwa dha'ifatun bahiyatun qala Allah ta'ala fa in bakhatu ihdahuma ala akhara faqatilul ti tabahi hatta
du'a ila amrillah wa mani'ul haqqu bahin ala ahihi alladhi lahu haqqo wa bihadza qatala Abu Bakarin Siddiq radhiyallahu an mani'u zakati wa billahi taufiqi. Antaha kalamu Bani Hasmi. Hadis tersebut kesepakatan dari para sahabat, tidak ada perbedaan bagi sahabat dari hadis tersebut, dan Imam Sya'bani, Imam Mujahid, Imam Ta'us dan selainnya mensahihkan hadis tersebut. Di dalam harta tersebut ada haknya selain zakat. Imam Ibnu Hazmi di dalam kitab zakat menuturkan, tidak halal bagi orang muslim yang terpaksa memakan bangkai atau babi sedangkan ia menemukan makanan yang lebih banyak dari pemiliknya. Bagi seorang muslim atau non-muslim, karena pemilik makanan wajib memberi makan yang lapar. Jika demikian halnya, maka dia tidak harus makan daging mati atau babi, dan Allah SWT akan memberinya kesuksesan, dan dia boleh berperang karena itu. Jika dia membunuh penghalang, maka kutukan Tuhan ada padanya, karena itu benar-benar dilarang, dan itu aliran yang melampaui batas. Allah SWT berfirman, jika salah satu kedudukan berbuat zalim terhadapnya golongan yang lain, maka pergilah atau golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Orang yang menghalangi kebenaran adalah pelanggar terhadap saudaranya yang memiliki hak, dengan ia memerangi Abu Bakar As-Siddiq yang menahan zakat, dan Allah memberikan kesuksesan. Kalam Ibnu Hazmi. Walana ba'da hada tasa'ala a'rafat basyariyatu fi tarihiha iktisada kahada walau kana hada iktisadu li basyarin khairiha ma'asyara muslimina amma kanu yamlu'una ad-daina yahuwa bihi wa khafza wa khafra wa kafa tarakal muslimuna hadha iktisada rabaniya wastamaddu qaw'ida iktisadahum min a'daihim minal yahudi wassalibina wal maqamirina walladina nashabu anfusahum lil islamil adimi wa da'u ila iktisadi mawqisi al-mulhidi hal wajadu fihi ma yuqrabu min hada mabana wahdahu wa kafa fadalan ambaki mubadi wa khasa'is. Subhanaka Rabbi subhanaka anta a'lamu bi khalqika wa ma yanfa'uhum wa ma yadurruhum alla ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Setelah ini kita mungkin bertanya, apakah engkau mengetahui sifat manusia di dalam sejarah yang disengsarakan, walaupun perkara yang disengaja itu bagi manusia selain kita atau orang-orang muslim, adapun perkara dunia yakni emas atau perak. Bagaimana jika muslim dengan sengaja meninggalkan kerohanian dan menjadikan pertanda yang sengaja dari musuh-musuhnya, dari Yahudi atau orang-orang yang menyalibnya? Seseorang yang mengikrarkan dirinya sebagai Islam yang besar dan mengajak kesengsaraan untuk melewati liang kubur, apakah hal itu ditentukan sesuatu yang lebih dekat daripada perkara yang telah diawali tersebut, lebih utama dari perkara yang diawali dan perkara yang khusus?
Maha suci Engkau, Tuhanku, Maha suci Engkau lebih mengetahui ciptaanmu, apa yang bermanfaat bagi mereka dan apa yang merugikan mereka. Apakah pantas Allah menciptakan itu? Tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui. Cukup sekian dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata salah dari kelompok 12, saya mewakili memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.